Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nargis Rambe dari kelompok 3 KKN UNED 2020 dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Diana Sulianti Katobing. Di sini saya akan berikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai panduan cuci tangan di era new normal. Next. Oke, jadi di tengah pandemi seperti ini, cuci tangan itu merupakan suatu hal yang sangat diwajibkan. Cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Langkah-langkah untuk mencuci tangan sendiri itu ada 6 langkah. Yang pertama, yaitu basuh tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian diusap, dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Jadi seperti ini. Oke. Sebentar. Lalu langkah yang kedua, yaitu usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jadi caranya seperti ini. Yang ketiga, gosok sela-sela jari dengan bersih. Jadi seperti ini. Di mana jari-jarinya itu akan saling bertautan. Yang nomor 4 atau langkah keempat, yaitu bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Seperti ini. Yang nomor 5, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ya, seperti ini. Dan yang terakhir, langkah nomor 6, yaitu letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Dilakukan secara bergantian, tangan kiri dan tangan kanan, kemudian dibilas dengan menggunakan air. Langkah-langkah berikut dilakukan selama 60 detik. Jadi, ada 5 waktu atau 5 waktu penting dalam mencuci tangan menggunakan sabun, yaitu sebelum kita makan, setelah BAB atau buang air besar, sebelum menjamah atau memegang makanan, sebelum kita menyusui, dan sebelum kita melakukan aktivitas lainnya. Lanjut. Oke, ada banyak pertanyaan mengapa kita harus menggunakan sabun ketika bercuci tangan. Gitu. Karena tangan itu merupakan tangan ini bakal melakukan banyak aktivitas atau banyak hal yang kita gunakan untuk beraktivitas, seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, terus memberi makan anak, menyiapkan makanan, menyusui bayi, dan lain sebagainya. Dan itu akan berakibat fatal apabila kita tidak mencucinya. Sehingga mencuci menggunakan sabun itu fungsinya itu untuk memindahkan, untuk menjaga kebersihan tangan. Kulit tangan kita ini secara nggak langsung itu akan selalu dalam keadaan yang lembab. Karena secara alami itu kita di dalam kulit tangan itu mengandung lemak. Oleh karena itu, kuman dan kotoran mudah menempel di tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Jadi kuman-kuman penyakit itu akan senang berada di tempat-tempat yang kotor. Jadi cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan air mengalir itu fungsinya untuk membunuh kotoran atau kuman yang menempel di tangan-tangan kita. Hal ini terbukti ketika kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, itu kita dapat mencegah dari berbagai macam penyakit seperti penyakit diare, terus infeksi saluran pernafasan atas, hingga lebih dari 50%. Terus kita juga dapat menurunkan 50% insiden avian influenza, hepatitis, kecacingan, penyakit kulit, dan bahkan mata. Oke, selanjutnya. Hand sanitizer. Ini hand sanitizer ini dapat kita gunakan atau dapat kita bawa kemana-mana apabila dalam keadaan yang terdesak. Artinya kita kesusahan untuk mencari air untuk membersihkan tangan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Gitu. Jadi sebelum masuk ke hand sanitizer, ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yaitu kita harus mencuci tangan selama kita berada di tempat umum. Atau ketika dirasa kita telah menyentuh banyak barang atau banyak benda seperti pegangan tangga atau lift pada mal-mal atau perkantoran, terus handle pintu. Sehingga oleh sebab itu ketika kita ingin membuka pintu di tempat umum, kita bisa menggunakan
bagian siku, seperti itu. Selanjutnya hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer itu tadi kita menggunakannya apabila dalam keadaan yang terdesak, artinya sulit air. Di sini ada 4 langkah cara menggunakan hand sanitizer yang benar. Cara yang pertama yaitu kita teteskan hand sanitizer pada telapak tangan Anda. Gitu. Setelah itu gosok tangan bersama telapak tangan ke telapak tangan dan punggung tangan masing-masing. Jadi seperti ini doang. Setelah itu, gosok ujung tangan dengan telapak tangan lainnya. Jadi seperti di arah kuku-kuku ini kita gosok satu persatu secara bergantian seperti itu. Dan yang keempat, ratakan ke semua permukaan sampai tangan kering dengan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit gitu. Ya ini. Satu hand sanitizer. Ketika kita ada dalam keadaan yang gampang mencari air atau airnya mudah ditemukan, hendaknya kita lebih memilih menggunakan sabun. Ini adalah uji dari keefektifan antara sabun ataupun hand sanitizer. Hand sanitizer dan sabun dengan menggunakan air mengalir itu efektif membunuh kuman. Tetapi mana yang lebih efektif antara sabun ataupun dengan hand sanitizer? Ini ada 2 perbedaan. Yang pertama, menggunakan sabun dan air mengalir. Fungsinya atau manfaatnya itu kita dapat menggunakannya berulang kali. Tetapi jika kita menggunakan hand sanitizer, setelah digunakan 5 kali, tangan tuh harus segera dicuci menggunakan air yang mengalir. Fungsinya itu untuk mencegah resistensi antiseptik. Karena hand sanitizer sendiri itu kan meskipun bahannya alami, tetap terkandung ada kimia di dalamnya. Gitu. Sehingga untuk menghilangkan agar tidak terjadi iritasi dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila kita menggunakan sabun dengan air mengalir, itu kumannya akan mati terbawa dengan air yang mengalir itu tadi. Sedangkan jika kita menggunakan hand sanitizer, kumannya itu masih kemungkinan menempel di tangan-tangan kita. Gitu. Yang ketiga, ya jelas menggunakan sabun dan air mengalir itu ramah digunakan untuk semua orang. Namun ketika kita menggunakan hand sanitizer itu dapat menimbulkan atau menyebabkan iritasi terhadap kulit. Tuh. Yang keempat, kandungan antiseptik pada sabun itu tidak berubah di segala kondisi. Namun ketika kita menggunakan hand sanitizer, jika ditempatkan di luar ruangan atau tempat dengan suhu tinggi dapat mengubah konsentrasi alkohol. Karena itu tadi di mana dalam hand sanitizer itu kan terkandung alkohol, dan alkohol itu sifatnya mudah menguap gitu. Jadi ketika ditempatkan pada ruangan dengan suhu yang tinggi, maka kadar alkoholnya bakal semakin menghilang. Itu juga dapat menyebabkan kemampuan untuk membunuh kumannya juga semakin kecil. Yang kelima, menggunakan sabun dengan air mengalir itu sifatnya lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri ataupun virus. Tapi dengan menggunakan hand sanitizer kita juga dapat membunuh bakteri, kuman atau virus itu sendiri, namun dengan adanya kadar alkohol yang minimal 60%. Tetapi itu tadi alkohol sendiri itu dapat berkurang kadarnya ketika kita berada di suhu ruangan yang tinggi. Yang terakhir, menggunakan sabun dan air mengalir itu efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor maupun tampak kotor. Tetapi ketika kita menggunakan hand sanitizer, efektif untuk membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Jadi kalau misal tangannya udah sangat kotor, ya mau nggak mau kita harus tetap menggunakan air yang mengalir dan sabun. Selanjutnya nih ada pertanyaan, kapan hand sanitizer itu digunakan? Ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu ketika kita jauh dari tempat cuci tangan. Yang kedua, saat kita berpergian, jadi lebih efektif menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, itu saat kesulitan mencari air bersih. Oke. Selanjutnya, ini menurut berbagai macam ahli yang menyatakan sabun atau hand sanitizer. Jadi, menurut
konsultan pencegahan penyakit dari Lexington, Carol McClay, itu dia bilang bahwa mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin adalah langkah terbaik untuk mencegah penyebaran penyakit. Antibakterial gel atau hand sanitizer sendiri itu dapat mengurangi kuman dari tangan dengan cepat. Namun, tidak semua jenis kuman dapat dihilangkan. Namun apabila kita menggunakan sabun dan air, ketika sabun dan air mengalir itu tidak tersedia, barulah antimikrobakteria gel atau hand sanitizer itu dapat digunakan. Selanjutnya juga ada dari ahli profesor dari University of Massachusetts Medical School dari Dr. Richard Ellison. Dia bilang bahwa alkohol antibakterial atau hand sanitizer itu memiliki efektivitas yang tinggi dalam membunuh kuman atau bakteri atau virus. Namun, hal tersebut dapat terjadi jika tangan dalam kondisi yang bersih. Jika tangan kita dalam kondisi yang kotor, maka hand sanitizer tersebut tidak dapat menjangkau bakteri atau virus yang tertutupi oleh kotoran tersebut. Dan yang terakhir, itu dari ahli penyakit menular dari Washington University School of Medicine, dari Dr. Rachel Ersem, yang menyatakan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun dan air adalah cara yang terbaik untuk mengurangi kuman dan kotoran pada tangan. Gitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak banget wastafel atau alat wadah cuci tangan yang sudah tersedia, baik itu di perkantoran, minimarket, atau usaha masyarakat sekitar, gitu. Atau bahkan di rumah-rumah warga tersebut sudah banyak banget yang menerapkan dibangunnya wadah cuci tangan itu. Gitu. Yang terakhir, ya, thank you. Sebelumnya atau mungkin ada pertanyaan dari peserta pelatihan? Kalau semisal tidak ada, saya tutup. Sekian dari pelatihan atau penyuluhan tentang panduan cuci tangan di era new normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.